Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam Kesip Katekese Singkat. Mungkin dalam beberapa hal terkait dengan dosa, kita pernah mendengar dosa menghujat Roh Kudus. Dosa ini yang juga dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam Markus bab 3 ayat 29. Di sana Yesus mengatakan bahwa seseorang yang menghujat Roh Kudus berarti dosanya tidak akan bisa diampuni oleh siapapun, bahkan oleh seorang anak manusia. Berkaitan dengan dosa menghujat Roh Kudus ini pula, Katekismus Gereja Katolik nomor 1864 mengatakan bahwa tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara-saudara, maka yang perlu kita sadari bersama adalah sebenarnya apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dengan sadar dan dengan sengaja orang tidak bersedia menerima rahmat kerahiman Allah melalui penyesalan. Ia menolak pengampunan dari segala dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Bahkan ketika Roh Kudus hadir dalam sakramen baptis, orang itu sudah menolaknya. Bahkan lebih dari itu, saudara, ketegaran hati inilah yang dapat menyebabkan sikap yang tidak mau bertobat sampai pada saat kematiannya. Alhasil, ia pun akan mengalami kemusnahan yang abadi. Dosa inilah yang akan menyebabkan orang berbalik dari tujuan manusia diciptakan, yaitu bersatu bersama dengan Allah dalam kebahagiaan dan kekalahan di kerajaan surga. Semakin orang diperparah dengan dosa ini, orang itu akan semakin berada dalam jurang yang lebar, memisahkan antara Allah dan juga manusia. Dan saudara-saudara, untuk lebih memahami apa dosa menghujat Roh Kudus, dosa menghujat Roh Kudus ini dapat kita pahami dalam dua hal. Pertama, dalam bentuk keputusasaan. Keputusasaan membuat orang kehilangan harapan atas janji keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam keputusasaan ini, manusia tidak percaya bahwa Allah dapat mengampuni dosanya walaupun dosanya itu yang begitu besar. Merasa bahwa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia menilai dirinya juga tidak akan bisa memperoleh rahmat, kedamaian, dan kasih dari Allah. Bentuk yang kedua dari dosa ini adalah anggapan yang salah atau asumsi yang salah. Ia merasa bahwa ia dapat menggapai surga dengan usahanya sendiri, tanpa campur tangan dan belas kasih dari Allah. Bahkan ia beranggapan bahwa dapat terlepas dari hukuman Tuhan walaupun ia pun telah berbuat dosa. Ia merasa kebal terhadap segala dosa. Ia pun merasa bahwa tidak perlu takut terhadap hukuman Allah, sebab mungkin Allah dianggap sebagai yang tidak ada. Bahkan lebih dari itu, saudara-saudara, semakin asumsi ini memperparah kita, semakin kita akan beranggapan bahwa surga, Allah, neraka itu tidak ada. Kita bisa hidup dengan kemampuan kita sendiri. Kita bisa selamat dengan kemampuan kita sendiri pula. Saudara-saudara, semakin seseorang memiliki asumsi yang salah dan keputusasaan dalam hidupnya, tidak bisa akan mengenal keselamatan, mengenal belas kasih Allah, dan yang ada, ia akan hidup dalam dosa kekal, dosa menghujat Roh Kudus. Ia tidak akan pernah menyadari rahmat kerahiman Allah dan belas kasih Allah yang sungguh berlimpah, bak samudra yang tidak akan pernah kunjung henti habisnya. Maka saudara-saudara, malah kita semakin peka terhadap kedosaan kita, membangun rasa sesal, seraya terus menggapai harapan. Sebab walaupun kita memiliki dosa, percayalah bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan menjanjikan rahmat keselamatan bagi mereka yang mau menyesali dosa-dosanya, membangun pertobatan, seraya mau mendekatkan diri kepada Allah.